Tips beli Honda Vario 150 bekas. Pamor Honda Vario 150 masih tinggi dan banyak peminatnya. Namun lantaran harganya yang berkisar di atas Rp15 jutaan, tak ayal butuh kocek lebih untuk meminangnya. Betul, pembayaran bisa dicicil lewat perusahaan pembiayaan. Tapi buat sobat yang enggan mengangsur, membeli sepeda motor bekas jelas lebih murah. Walau sebenarnya, sepeda motor bekas juga bisa dicicil. Apapun pilihan sobat, jangan terlalu terburu-buru saat berburu sepeda motor bekas. Agar tidak menyesal, perhatikan 5 tips berikut ini. Paling utama jelas, periksa kelengkapan surat kendaraan. Pastikan Honda Vario 150 bekas yang hendak dibeli memiliki kelengkapan legalitas yang lengkap. Sama seperti motor baru, sepeda motor bekas juga harus dilengkapi dengan STNK, surat tanda nomor kendaraan, BPKB, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dan nomor kendaraan yang asli. Bila berkas kelengkapan ini dipenuhi, barulah cek kondisi fisik kendaraan. Cek fisik kendaraan. Pastikan nomor rangka dan mesin sesuai dengan yang tertera di STNK dan BPKB. Kalau sudah, selanjutnya cek kondisi bodi. Perhatikan kondisi bodi yang mudah longgar, baret halus, hingga cat yang sudah tak orisinal. Lihat kondisi kehausan ban. Bila ban sudah gundul, artinya sobat wajib menyiapkan dana tambahan untuk membeli sepasang ban baru. Nyalakan kontak. Hidupkan semua lampu termasuk lampu sein dan lampu rem. Cek juga fungsi panel meter apakah jarum maupun layar digital masih beroperasi dengan sempurna. Catat untuk jadi pertimbangan bila jarum indikator kecepatan, bensin dan lainnya tidak berfungsi. Tak lupa bunyikan klakson. Bila ada yang kurang sempurna, mungkin ada kerusakan pada komponen tersebut atau pada sistem kelistrikan maupun kondisi baterai aki yang sudah lemah daya. Generasi terbaru Honda Vario 150 bekas dibekali dengan fitur Smart Key Alarm. Untuk mengeceknya, cukup mudah. Pastikan seluruh tombol di remote berfungsi seluruhnya. Cek juga fitur Answer Back System dengan memencetnya sambil berdiri agak jauh dari kendaraan. Jika jangkauan fitur ini sudah dekat, bisa saja baterai remote sudah lemah. Smart Cut Honda Vario juga berfungsi sebagai alarm dan sensor untuk menghidupkan serta memadamkan mesin. Maksudnya, tanpa anak kunci yang terdeteksi di dekat kendaraan, knop kontak mesin tak akan bisa diputar. Fitur ini bertujuan untuk meminimalkan resiko kehilangan. Makanya penting untuk memeriksa masih aktif tidaknya fitur tersebut. Kalau Honda Vario 150 bekas sudah lulus cek fisik dan fitur kendaraan, barulah uji kondisi mesin serta pengeremannya. Bila sobat kurang begitu mengetahui cara cek kondisi mesin dengan benar, mintalah bantuan teman yang lebih mengerti. Sepeda motor bekas yang kondisi mesinnya masih baik, suara mesinnya halus. Tarikannya juga mulus tidak bergetar. Asap dari knalpot pun tidak hitam atau ngebul. Ketika setelah gas dilepas pun harusnya mesin tetap hidup dalam kondisi idle. Sewaktu mengendarainya, cek juga stabilitas berkendara dan kemudinya. Ini berkaitan dengan suspensi atau shockbreaker dan sistem kemudinya. Honda Vario 150 dikenal memiliki karakter berkendara yang stabil dan mudah dikemudikan. Begitupun dengan kualitas bantingan suspensinya yang mampu meredam guncangan dengan prima. Terakhir, pastikan pula sistem pengereman berfungsi sempurna. Honda Vario 150 punya fitur Kombi Brake System, CBS. Fitur ini mengatur kedua rem berfungsi walau hanya satu tuas rem yang ditarik. Fitur keselamatan ini bertujuan untuk mengatur rasio pengereman di roda depan dan belakang secara seimbang untuk memangkas jarak pengereman. Fitur Idling Start Stop ISS juga harus diuji. Dalam kondisi aktif, motor harus bisa menghidupkan dan memadamkan mesin secara otomatis ketika berhenti sejenak. Fitur ini punya fungsi krusial dalam menghemat bahan bakar. Terakhir, dengarkan bunyi mesin saat starter kendaraan. Honda Vario 150 punya fitur ACG, Alternating Current Generator. Fitur ini membuat suara starter mesin menjadi lebih senyap dan halus. Bila Honda Vario 150 bekas yang dibidik sudah lulus uji, ada baiknya sobat melakukan perbandingan dengan mencari motor bekas lainnya yang sejenis dari penjual lain. Tujuannya mencari alternatif yang lebih murah dari kendaraan sejenis dalam kondisi baik. Vario 150 tahun 2018 juga dipersenjatai sistem pencahayaan LED di semua sektor. Baik itu lampu depan, sein dan rem belakang.
Panel instrumen kini full digital, bisa memberi banyak informasi seperti konsumsi bahan bakar rata-rata, daya aki, pengingat servis berkala dan lain-lain. Fitur lama, layaknya idling stop system (ISS), untuk menghemat konsumsi bahan bakar dan combi brake system (CBS) sebagai pengoptimal pengereman tetap dipertahankan. Begitu juga dengan brake lock system yang membantu pengereman di jalan menanjak. Vario 150 tambah dinamis dengan banyak lekukan di sekujur tubuh. Parasnya kian mewah lewat penyematan daytime running light terpisah dari lampu utama. Material aluminium diaplikasi sebagai material pijakan kaki penumpang untuk memunculkan aura sportif, layaknya motor sport. Ubahan lain, peleknya berdesain anyar, 10 spok berbentuk bintang meliuk. Ban juga diperbesar, depan 90/80 dan belakang 100/80 untuk kestabilan berkendara yang lebih baik di jalan keriting. Cakram menggunakan tipe gelombang. Ukuran knalpot diperpendek agar bobot motor fokus di tengah, demi kesenangan berkendara. Jantung mekanis Vario 150 dapat revisi. Meski kapasitas mesinnya sama 150 cm3, tapi performanya diklaim lebih oke. Inilah efek dari filter udara yang lebih besar dan beberapa ubahan di komponen gas buang. Alhasil depot dayanya bisa mengeluarkan torsi puncak 13,4 Nm pada 5000 revolusi per menit dan tenaga maksimal 13,1 PS pada 8500 revolusi per menit. Sistem transmisi CVT. Padahal sebelumnya cuma sanggup melontarkan torsi 12,8 Nm pada 5000 revolusi per menit dan tenaga 12,64 PS pada 8500 revolusi per menit. Menurut Honda, revisi mesin ini bisa membawa Vario 150 berlari 0-200 meter dalam 11,6 detik dan kecepatan maksimal 105 kpj. Soal konsumsi bahan bakar, bisa dihemat hingga 46,9 melalui metode pengujian ECR40 dengan bahan bakar Euro 3. Oke teman-teman, tonton terus video ini ya. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, comment, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak akan ketinggalan video berikutnya.